Kali ini saya akan ziarah ke makam keramat yang ada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Mana saja makam keramat di Karanganyar? Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa klik subscribe channel ini ya. Yang pertama adalah makam keramat Mbah Abdullah Fattah, yang terletak di Dukuh Pulosari Desa Kaliboto, Karanganyar. Mbah Abdullah Fattah merupakan ulama penyebar syiar agama Islam di daerah Karanganyar. Makam Mbah Abdullah Fattah berada tepat di belakang Masjid Darul Mustaqim yang dianggap masjid paling tua di seluruh Kabupaten Karanganyar. Tak diketahui kapan masjid tersebut dibangun. Di lokasi komplek pemakaman, selain makam Mbah Abdullah Fattah yang diberi cungkup kayu jati, juga ada makam Tumenggung Wirasari dan para kerabatnya. Banyak warga menduga Mbah Abdullah Fattah merupakan ulama besar di masa berdirinya Kerajaan Demak Bintoro. Hal itu terlihat dari bentuk bangunan masjid dan tiang utama penyangga masjid yang memiliki gaya arsitektur lama. Yang kedua adalah makam Nyi Ageng Karang. Sejarah Karanganyar tidak bisa dilepaskan dari sosok Nyi Ageng Karang. Makam wanita yang merupakan istri Pangeran Diponegoro dari Keraton Mataram di Kartasura, Sukoharjo itu berada di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Karanganyar dulu sempat menjadi salah satu wilayah gerilya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa melawan pemerintah Belanda selama 16 tahun, mulai dari tahun 1741 sampai 1757. Nyi Ageng Karang juga dikenal sebagai Raden Ayu Diponegoro atau Raden Ayu Suldiah. Dia adalah istri Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan diasingkan ke Afrika Selatan, maka Nyi Ageng Karang mengasingkan diri di hutan belantara. Disitulah beliau bertemu dengan Raden Mas Said. Nyi Ageng Karang menyarankan Raden Mas Said menyerang tentara Belanda dengan strategi gerilya. Raden Mas Said juga menuturkan tempat pertemuan itu akan menjadi keramaian zaman. Dia menamai Karanganyar karena merasa mendapat pencerahan baru. Yang ketiga adalah pemakaman Astana Giri Bangun yang terdapat makam Presiden Indonesia kedua, Bapak Soeharto yang berada di Desa Girilayu, Kecamatan Matesi. Selain Presiden RI kedua yang dimakamkan di Astana Giri Bangun, sebelumnya sang istri yakni Ibu Tien Soeharto bersama kedua orang tuanya terlebih dahulu dimakamkan di Astana Giri Bangun. Komplek makam ini memiliki 3 tingkatan bangunan makam. Paling tinggi adalah Cungkup Argosari, terletak di bagian tengah berbentuk rumah bentuk joglo gaya Solo beratap sirap dan berdinding kayu ukir khas Solo. Hanya ada 5 makam yakni Soeharto, Ibu Tien, ayah dan ibu serta kakak dari Ibu Tien. Selanjutnya di bagian bawahnya adalah Cungkup Argo Kembang, dan paling bawah adalah Cungkup Argo Tuwuh. Astana Giri Bangun yang berada di bawah Astana Mangadek menunjukkan arti masih terdapat garis keturunan antara Sri Hartina atau Bu Tien Soeharto dengan keluarga Mangkunegaran III. Kompleks pemakaman Soeharto ini berada di atas Bukit Ngaglit seluas kurang lebih 4,3 hektare. Selain itu, kompleks pemakaman ini dipenuhi dengan pepohonan, sehingga suasananya tenang dan sejuk. Yang keempat adalah makam Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said di Astana Mangadek yang terletak di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Astana Mangadek berada tepat di lereng Gunung Lawu. Berada di ketinggian sekitar 750 meter, tempat ini memiliki udara yang sejuk. Tempat ini dikelilingi pepohonan rimbun yang asri dan alami. Selain Mangkunegara I, di Astana Mangadek juga bersemayam jasad Mangkunegara II dan Mangkunegara III. Terdapat juga makam kerabat-kerabat Puro Mangkunegaran yang membantu perjuangan Pangeran Sambernyawa melawan VOC dan kemudian mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Selain dikenal sebagai pendiri Puro Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa juga adalah tokoh dari dinasti Mataram Islam yang gigih melawan penjajah Belanda. Selama hidupnya Pangeran Sambernyawa dikenal sakti luar biasa dan sulit dikalahkan. Belanda bahkan kewalahan menghadapi adipati pertama Kadipaten Mangkunegaran yang bernama asli Raden Mas Said ini. Kebersihan Astana Mangadek cukup terjaga. Jalurnya yang berkelok-kelok tertata rapi yang membuat peziarah tidak terlalu kesulitan menuju area makam. Hanya saja dibutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai pemakaman adipati pertama Mangkunegaran ini.
Tidak sedikit peziarah yang ngos-ngosan karena jalur yang dilalui cukup menanjak. Di beberapa titik pemakaman terdapat arca serta gapura, termasuk adanya sebuah tugu perjalanan dan petilasan tepat pertapaan Pangeran Sambernyawa. Wilayah kekuasaan Mangkunegara I meliputi wilayah Kedaung, Matesi, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara dan Kedu. Mangkunegara I kemudian mendirikan Istana Pinggir Kali Pepe. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Mangkunegaran. Lokasi istana ini berada di utara Jalan Slamet Riyadi Kota Solo dan menjadi salah satu ikon wisata sejarah Kota Bengawan. Di kompleks utama pemakaman terdapat 3 makam utama, yakni Mangkunegara I, Mangkunegara II, dan Mangkunegara III. Sekian destinasi ziarah makam di Kabupaten Karanganyar kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen ya.